Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kegiatan sosialisasi program Sekolah Penggerak SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, kita akan masuk kepada materi struktur kurikulum Sekolah Penggerak yang nanti akan kita implementasikan di tahun pertama ini di kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga materi ini bisa menjadi bahan penguat untuk materi sosialisasi kepada seluruh Bapak Ibu Guru tenaga pendidik SMA Negeri 3 Kota Bekasi di dalam mewujudkan SMA Negeri 3 menjadi sekolah penggerak yang mulai perdana di tahun ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita pada hari ini adalah tentang struktur kurikulum dan kerangka kurikulum program sekolah penggerak di SMA Negeri 3 khusus untuk kelas 10. Pertama, Bapak Ibu, kita akan memahami dulu bahwa kurikulum sekolah penggerak ini merupakan proses untuk meneruskan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum sebelumnya. Jadi ini adalah meneruskan, di mana kurikulum sekolah penggerak tetap berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase, yaitu 2-3 fase dalam tahun tersebut. Di SMA kemarin saya sudah paparkan bahwa di SMA adalah fase E dan fase F. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Kemudian kita tahu pada saat sosialisasi sebelumnya, yaitu istilah teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian ada karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin yang nanti disebut dengan kegiatan proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Itu penjelasan dari kurikulum sekolah penggerak meneruskan proses peningkatan kualitas dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Berikutnya, strukturnya minimum. Maksudnya, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum ya, dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan. Tentu disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah kita. Intinya, pemerintah menyiapkan struktur minimum. Berarti kita nggak boleh di bawah minimum, tetapi harus lebih dari itu. Lalu otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan kepada pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Jadi di sini Bapak Ibu Guru punya kreasi inovasi sendiri tanpa dibatasi. Silakan sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Kemudian, pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir, kita nanti akan diberi bantuan buku untuk menunjang bagaimana kegiatan kurikulum program sekolah penggerak ini bisa berjalan. Berikutnya Bapak Ibu, kurikulum sekolah penggerak ini menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks, tadi menguatkan dalam bidang struktur yang minimum,
lalu otonomi, sekarang sederhana. Perubahan yang seminimal mungkin. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, berubahnya sangat jauh, perbedaannya tidak. Jadi perubahan seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuannya, arahnya, perubahan dan rancangannya jelas dan mudah dipahami oleh sekolah ataupun oleh pemangku kepentingan. Jadi ada perubahan tidak begitu banyak, sederhana, tetapi ada di bagian-bagian aspek tertentu yang berubah secara signifikan. Kemudian menguatkan tentang adanya gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kementerian Agama, universitas-universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Itulah gambaran bagaimana kurikulum sekolah penggerak ini menguatkan kurikulum sebelumnya dalam bidang konteks yang berbasis praktik kurikulum berbasis konteks. Kemudian, program sekolah penggerak di struktur kurikulumnya menekankan kepada penguatan literasi dan numerasi, membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika saja. Jadi semuanya itu saling terkait di beberapa mata pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kurikulum sekolah penggerak. Karena kita SMA, kita langsung loncat ke SMA. Kita mulai dari kelas 10. Beberapa perubahan terkait struktur dalam mata pelajaran SMA kelas 10. Di kurikulum 2013, siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA, IPS, atau Bahasa dan Budaya. Kemudian, tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Itu yang sudah kita alami dan kita lakukan di kurikulum 2013. Nah, arah perubahan kurikulum sekolah penggerak, belum ada peminatan siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Belum ada peminatan. Artinya, semua siswa mengambil mata pelajaran wajib yang sama. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Tergantung passionnya kemana nanti. Lalu ditentukan di saat kelas 11. Mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, dan biologi. Seminggu ada 6 jam pelajaran. Berarti kalau kita bagi rata, berarti fisika, kimia, biologi masing-masing 2 jam seminggu. Untuk IPS, ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. 8 jam seminggu. Berarti setiap mapel juga 2 jam per minggu. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih pilihan yang mungkin bisa kita lakukan di sekolah. 1, sistem blok, team teaching. Dalam perencanaan,
Namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Jadi kalau kita artikan sistem blok atau tim teaching ini, IPA terdiri dari fisika, kimia, biologi, kita blok-blok materinya, kemudian guru mengajar secara bergantian. Habis seblok tentang biologi masuk ke blok fisika dan seterusnya. Atau pilihan kedua, sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Maksudnya, tadi kan judulnya IPA, di dalamnya ada fisika, kimia, biologi. Maka akan berdiri sendiri fisika 2 jam, biologi 2 jam, kimia 2 jam. Itu berdiri sendiri. Atau pilihan yang ketiga, terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Nah, mana yang kita pilih di antara yang 3 ini, tinggal kita sesuaikan dengan ketersediaan dari guru. Jangan sampai nanti guru mengajar tidak bisa memenuhi kewajiban untuk persyaratan sertifikasi juga. Maka itu nanti akan kita tetapkan. Maka kita memakai sistem blok atau sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mata pelajaran dalam masing-masing IPA dan IPS tersebut. Siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberikan inspirasi terkait topik yang dipilih. Begitulah arah perubahan kurikulum di sekolah penggerak dibandingkan dengan kurikulum 2013. Di sosialisasi kita yang pertama ini juga sudah saya jelaskan. Berikutnya supaya lebih jelas, di sini kita lihat alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 10. Mata pelajaran yang tadi disampaikan di atas ada yang wajib, itu ada 10 mata pelajaran. Yaitu pertama, agama. Ya, agama itu 1 minggu 2 jam. Berarti setahun 72 jam. Ya, kemudian kegiatan reguler per minggunya 2 jam seperti biasa, tetapi ada di kurikulum sekolah penggerak ini yang dinamakan kegiatan project minimal 25% dari total per tahun. Jadi perbedaannya adalah sebenarnya hampir sama dengan kurikulum 2013, ada kegiatan reguler, ada kegiatan project. Nah, maka total jam pelajaran per tahun antara reguler dan proyek itu ada 108 jam pelajaran. Agama 1. Yang kedua, PPKM 2 jam per minggu. Bahasa Indonesia 3 jam per minggu. Matematika 3 jam per minggu. Nah, IPA tadi saya sudah sampaikan 6 jam dengan 3 mata pelajaran yaitu fisika, kimia, biologi. IPS 8 jam dengan 4 mata pelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi yang masing-masing mapel itu bisa dibagi menjadi 2 jam kalau kita itu pilih sebagai tersendiri. Kemudian bahasa Inggris 2 jam seminggu, PJOK 2 jam seminggu, informatika atau di KTSP disebut TIK itu 2 jam seminggu. Kemudian di sini seni tergantung di sekolah kita masing-masing pilihannya apa, ada seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya, dan lain-lain itu juga 2 jam seminggu. Maka di total semuanya adalah 1080 jam per tahun. Kalau digabungkan dengan proyek berarti 1512 jam per tahun. Nah, inilah struktur kurikulum, alokasi waktu pembelajaran di kelas 10 kurikulum sekolah penggerak. Nah, seperti halnya di SMP, di kelas 10 SMA ini IPA terdiri dari fisika, kimia, biologi. IPS terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi sejarah.
Berarti konten materi di dalamnya ada sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Minimal 25% jam pelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dialokasikan untuk proyek co-kurikuler. Tadi sudah disampaikan, minimal 25%. Nah, inilah Bapak Ibu yang kurikulum sekolah penggerak di kelas 10 sudah jelas di sini mulai dari mata pelajarannya yang wajib diambil oleh seluruh siswa berikut dengan jumlah jamnya per minggu. Nah, nggak apa-apa Bu, kita lihat ya Bapak Ibu ya sekilas bagaimana di kelas 11 dan 12 nanti. Yang tahun berikutnya, panduan antara peminatan dan perkembangan holistik. Nah, kita lihat dulu, di kurikulum 2013, program peminatan itu dipilih sejak kelas 10. Siswa yang masuk ke dalam satu program cenderung hanya akan mempelajari disiplin ilmu tersebut saja. Kesempatan untuk eksplorasi disiplin ilmu yang lain semakin sempit. Siswa perlu mengambil keputusan tentang studi di perguruan tinggi sejak lulus SMP. Dan kajian menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang merasa salah jurusan. Terjadi stratifikasi program, di mana IPA dianggap lebih baik daripada yang lain. Dan kesempatan untuk masuk ke berbagai program studi di perguruan tinggi lebih besar untuk lulusan program IPA. Angka siswa masuk perguruan tinggi masih rendah. Itu kurikulum 2013. Nah, bagaimana arah perubahan di kurikulum sekolah penggerak? Siswa memilih mata pelajaran dari kelompok pilihan. Di kelas 11 nanti ya, Bapak Ibu ya. Siswa memilih mata pelajaran dari minimum 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Total jam pelajaran 40 per minggu. Kemudian untuk mapel pilihannya 22 jam per minggu. Nah, ada 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan. 1, kelompok MIPA. Isinya matematika, peminatan, fisika, kimia, biologi, dan informatika. Lalu kelompok IPS. Terdiri dari mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi. Kemudian kelompok bahasa dan budaya, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan bahasa asing lainnya. Lalu ada kelompok vokasi atau karya kreatif, budidaya, rekayasa, dan sebagainya. Dan kelompok seni dan olahraga, khusus untuk sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana kita di sekolah? Kita silakan memilih kelompok, menyediakan kelompok yang memungkinkan sumber dayanya cukup. Jadi sekolah membuka minimum 2 kelompok dari pilihan 5 di atas. Apabila sumber daya memungkinkan, sekolah dapat membuka lebih dari 2 kelompok. Jadi 2 itu minimum. Sekolah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan capaian pembelajaran pada mata pelajaran vokasi. Misal kita mau membuka kelompok vokasi, sementara sumber daya gurunya belum ada, berarti kita bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat, pemerintah daerah setempat. Begitu ya, Bapak Ibu ya, saya rasa cukup jelas. Dan ini adalah gambaran tentang alokasi mata pelajarannya. Mata pelajarannya agama, 2 jam per minggu. Kemudian PPKM 2 jam per minggu. Bapak Ibu lihat yang jangan yang kolom K13 ya. Kalau di K13 kan agama 3 jam. Lihat yang kolom di hijau ya, yang kanannya. Kemudian bahasa Indonesia 3 jam seminggu, matematika 3 jam seminggu, bahasa Inggris 2 jam seminggu, kemudian baru pilihan minimal 1 di antara seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari, mana yang kita sediakan, lalu PJOK 2 jam, sejarah 2 jam. Lalu diisi dengan pilihan kelompok mata pelajaran. Ini dia. Nah, jadi total jam pelajaran adalah 44 jam per minggu.
22 jam dialokasikan untuk mapel pilihan dari kelompok IPA IPS Bahasa, Budaya, dan Vokasi. Hanya mapel kelompok umum yang diintegrasikan dengan proyek co-kurikuler. Kita harus keterangan ini ya, di sebelah kanan ini kita memilih salah satu. Bapak Ibu, dari paparan ini sangat membuka pemahaman kita. Seperti apa struktur kurikulum di program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, nanti di kelas 10 yang diberi tugas mengajar di kelas 10, kita harus benar-benar siap memahami konsep dari program sekolah penggerak ini. Tetapi sosialisasi pengenalan sekolah penggerak harus diberikan ke semua warga sekolah, khususnya adalah guru atau tenaga kependidikan. Kenapa? Karena sekolah penggerak ini selalu bertumbuh dimulai dari tahun ini di kelas 10, kemudian lanjut ke kelas 11, ke kelas 12, dan seterusnya. Sehingga pada waktunya nanti, kita sekolah penggerak itu seutuhnya menjadi sekolah yang sudah mencapai level di atas yang ditargetkan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini semakin memperdalam pemahaman kita tentang kurikulum sekolah penggerak. Selamat bertemu kembali di kegiatan sosialisasi di materi-materi berikutnya. Jangan lupa untuk membuat review dari materi ini di form yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bertugas. Jaga terus kesehatan, tetap kita bersemangat karena di masa pandemi SMA 3 tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.